Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi Slack package. Jadi, Slack package merupakan package manager yang secara default sudah terinstall di Slackware. Merupakan official package manager yang dimiliki oleh Slackware. Ada beberapa fitur ya dalam Slack package, yaitu update, upgrade, install, remove, kemudian show changelog, template, upgrade all new config. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi, melakukan pengaturan pada konfigurasi. Salah satu keunggulan Slackware, semua konfigurasinya itu bisa diatur dengan file teks ya. File konfigurasinya berupa file teks, sehingga bisa diedit menggunakan teks editor. Nah, ini akan sangat memudahkan ketika kita tidak berada dalam mode grafis. Terjadi suatu error, kita tidak bisa masuk mode grafis, maka kita mengkonfigurasi menggunakan text editor. Nah, keunggulannya itu ya, keunggulan file konfigurasi menggunakan teks berupa file teks ya. Kemudian keunggulan lain adalah ringan ya, walaupun berada di mode grafis, tapi karena hanya butuh teks editor saja, maka tidak memakan RAM maupun konsumsi baterai yang besar. Kemudian dalam sekali waktu bisa mengkonfigurasi beberapa hal. Jadi tidak usah repot klik sana klik sini, cukup cari saja di satu file ya. File konfigurasinya umumnya hanya satu, kemudian konfigurasi itu untuk mengatur semuanya. Nah, itu juga untuk Slack package ya. Untuk Slack package, file konfigurasinya itu adalah ini, Slack package. Nah, ini adalah Slack package ya, konfigurasi untuk Slack package ya, di /etc/slack-package/slack-package.conf. Ada pengaturan-pengaturan yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Keunggulannya kita menggunakan sistem operasi yang open source, free and open source, adalah kita bebas untuk melakukan modifikasi asalkan tahu caranya ya. Mudah sekali untuk konfigurasinya, termasuk di Slackware ini ya, dan mengkonfigurasi Slack package. Jadi konfigurasinya ada di /etc/slack-package/slack-package.conf. Kita akan edit. Ini saya menggunakan editor Vim karena editor favorit saya adalah Vim. Ini Anda bisa menggunakan text editor yang lain ya, bisa Nano, Emacs dan lain sebagainya. Jadi di sini saya menggunakan Vim. Nah, kemudian karena ini konfigurasi sistem, maka privilege-nya adalah root. Ini silahkan mau login sebagai root langsung atau menggunakan perantara seperti misalnya sudo.
Kalau saya lebih suka langsung root saja. Oke, kemudian ini kita buka konfigurasinya. Ini adalah konfigurasinya. Jadi di bagian headernya atasnya ada keterangannya bahwa configuration for select package. Kemudian ini bisa dibaca keterangan maupun lisensinya. Kemudian settingan pertama ini biarkan default saja artsnya ya, arsitekturnya, karena ini kita tidak perlu mengatur ya, karena Slackware sudah mengaturnya secara otomatis. Ini biarkan saja. Kemudian ini package main Slackware ini sama, biarkan default. Kemudian untuk cek cvg ya, apakah akan dicek dulu. Kalau di sini saya tidak ya, kalau mau diaktifkan silakan ini di uncomment. Kemudian select key juga, select key ini secara default sudah terinstall ya, sudah diatur ya secara default. Kita ikuti saja defaultnya, karena defaultnya itu secara otomatis bisa untuk mendiscover mana yang masalah security-nya. Kemudian bagian selanjutnya ini bagian yang saya custom, yaitu di mana lokasi file akan di-download. Jadi ketika kita mau menginstal itu kan kita mendownload filenya dari repo, kemudian kita simpan di lokal kita. Nah, di sini maksud dari directory temp ini adalah di mana lokasinya itu, di directory apa. Package itu akan di-download, file package-nya, file binary package-nya akan di-download, ditaruh di mana. Nah, secara default temnya adalah di /var/case/package, tapi ini saya modif menjadi /tmp/src. Kemudian workdir adalah direktori kerjanya, ini biarkan default saja di /var/lib/select-package. Bisa juga diubah, terserah di direktori mana. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah widget flex. Ini option dari widgets ya. Jadi secara default Slack package menggunakan download manager widgets. Ini optionnya adalah passive FTP. Tapi kita bisa menambahkan opsi yang lain ya. Misalnya saya tambahkan opsi continue. Nah, ini opsi ini adalah untuk menambah tambahan opsi ini. Continue adalah supaya bisa melanjutkan download ketika ada masalah di jaringannya, sehingga filenya tidak terdownload dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu mendownload ulang. Ini akan sangat bermanfaat kalau filenya itu ukurannya besar, misalnya seperti file text live ya, binary untuk text live itu kan besar. Kemudian kernel itu juga binary-nya
besar juga itu ya, kalau nggak salah sampai 100 mega kalau di total ya. Jadi dengan continue ini kita bisa melanjutkan di titik mana yang putus, tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian del all, opsi selanjutnya adalah del all. Del all kalau on maka semua file yang di download kalau setelah diinstal maka akan dihapus. Jadi kalau on maka ini akan menghapus semua binary file yang tadi sudah di download, misalnya upgrade kernel. Ini kernel kan ada kernel Hue, kernel generic, kernel firmware, kernel header, kernel modules. Nah, kalau file itu nanti akan dihapus setelah di-upgrade atau diinstal. Itu ketika kita memilih del all-nya adalah on. Nah, kita bisa tetap menyimpan filenya sebagai backup dengan cara ini di off kan del all, kemudian kita ganti menjadi off. Tapi di sini saya tetap on. Kemudian bagian selanjutnya adalah cek MD5 dan cek GPG ya, ini di on kan saja karena ini adalah checksum untuk memeriksa keabsahan, kevalidan dari file. Jadi misalnya bisa dipastikan itu adalah dari maintainer, dari pengembangnya Patrick Volkerding, berasal dari official repo ya, maka biarkan on karena adalah untuk menjaga keabsahan, kevalidan, termasuk diantaranya adalah ketika kita waktu proses kemudian hal yang kita koneksi kita putus atau perangkat kita tiba-tiba mati ya, sehingga proses jadi terhenti. Nah, ini kita bisa mengecek ya, setelahnya kita ngecek oh masih ada file yang lama, filenya asli ya, ternyata belum selesai di download. Jadi misalnya ukuran file harusnya normalnya adalah 100 mega, tapi karena masalah jaringan hanya terdownload katakanlah 80 mega. Nah, checksumnya itu kan nanti akan berbeda antara yang 80 mega dan yang 100 mega, itu beda. Jadi nanti akan memberikan suatu warning ya biasanya kalau ada ketidaksesuaian. Kemudian solusinya kalau tidak sesuai ya biasanya kita upgrade lagi atau di reinstall ya. Kemudian check size ini untuk mengecek ukurannya, ini off saja karena ini kalau on maka memakan waktu yang lama. Kemudian priority-nya ini biarkan default saja. Dan post in adalah tawaran post install. Jadi kalau di on kan maka akan mengecek file konfigurasi baru ya, yang ekstensinya adalah .new. Kemudian only new.new ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ini defaultnya adalah off. Kemudian original backup ini di on kan saja karena ini juga masih ada hubungannya dengan post install tadi. Jadi ketika kita mengupgrade suatu file, suatu package, kemudian ada file konfigurasinya ya, dan ternyata file konfigurasi yang dibawa dari repo dengan yang
dimiliki itu ada perbedaan. Nah, maka kemudian select package ini akan menawarkan ya, menawarkan bagaimana .new nya. .new itu file yang dari repo. Nah, konfigurasi yang dari repo .new. Ini .new nya mau diapakan, apakah mau override atau tetap atau dihapus dan lain sebagainya, itu nanti akan ada suatu opsi. Nah, Oric backup ini ketika kita memilih untuk membiarkan saja file conf.new nya, maka file .new itu tidak akan dihapus, dia akan tidak diapa-apain, dia akan tetap disimpan. Kemudian on off defaultnya adalah on. Nah, on off ini maksudnya pilihan default ya. Jadi ketika kita mau menginstal, katakanlah misal menginstal Mozilla Firefox ya, kita ketikkan select package install select, mau mengupgrade Firefox ya. Kemudian kita akan select package upgrade Mozilla Firefox atau Firefox, kemudian akan keluar suatu pilihan package yang namanya sesuai dengan yang kita cari. Nah, secara default itu dipilih ya, ada tanda silangnya yang merupakan pertanda bahwa itu akan di upgrade, itu yang dipilih. Nah, on off adalah mengatur yang seperti itu. Jadi kalau on, maka kalau kita mau mengupgrade, maka yang ditandai adalah yang akan di upgrade, semua yang muncul akan ditandai sebagai yang di upgrade. Kemudian sebaliknya, kalau on off nya itu off, maka yang tampil itu secara default akan off, tidak dicentang, tidak ada tanda apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah download all. Download all ini proses ya, ditawarkan bagaimana alurnya ketika kita mengupgrade atau install banyak package. Ini file-filenya, file-file binary-nya yang dari repo mau di-download dulu semua baru kemudian diinstal, atau satu-satu download install lagi. Nah, secara default adalah on. Jadi semuanya itu akan di-download dulu, kemudian baru akan diinstal satu per satu. Kalau off, maka kita menyelesaikan per package dulu. Misal selesai, kita menginstal package A, selesai, download, install. Kemudian package B, download lagi, install lagi. Package C, download lagi, install lagi. Nah, itu kalau off. Kalau on, maka package A, B, C di-download dulu semua binary-nya, kemudian setelah itu baru diinstal. Dan selanjutnya adalah dialog. Dialog ini on karena akan menampilkan dialog ya. Ini sangat berguna. Kemudian batch ini memungkinkan untuk menjalankan dua select package secara bersama-sama. Jadi pada satu waktu kita menjalankan dua select package. Misal satu dijalankan di konsol tab yang pertama, satunya di extern. Itu
kalau kita on kan itu bisa, tapi secara default adalah off. Dalam arti sekali jalan hanya ada satu slack package yang boleh berjalan. Kemudian default answer ini N atau no ya. Biasanya ketika mau menginstal remove maka ini secara default adalah no. Kemudian use include ini biarkan saja, spinning biarkan, dialog max ini biarkan saja. Nah, untuk pengaturan selanjutnya adalah terkait dengan mirror ya. Nah, pengaturan mirror sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi demikian konfigurasi dari Slack package. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.